warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu yang rajin, yang pintar, yang suka mengaji, rajin membantu orang tua, suka membantu orang tua di rumah. Baiklah adik-adik yang rajin dan soleha, hari ini materi pelajaran kita adalah memasuki subtema 2, pengalamanku di sekolah. Ya adik-adik. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran pertama. Pelajaran pertama dan pelajaran kedua kita akan bahas. Simaklah dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya adik-adik mendapatkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik jangan lupa berdoalah sebelum memulai sesuatu ya. Mungkin saat ingin belajar, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika akan pergi. Biasakanlah berdoa, artinya itu mempasrahkan hidup kita bahwa kita adalah milik Allah. Segala sesuatunya yang akan terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan dan berdoa untuk diberikan perlindungan. Baiklah adik-adik, buka buku kalian. Yuk sama-sama halaman 27, yaitu pada buku Bupena 2C. Buku Bupena 2C halaman 27, pembelajaran pertama. Mata pelajaran pertama yaitu muatan SBDP. Membuat vas bunga. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam itu seperti apa, Bu? Nah, yang sering kita temukan di sekeliling kita, misalkan biji-bijian. Nah, biji-bijian tersebut bisa ditempelkan di vas bunga. Kemarin tugas yang Ibu berikan yaitu hanya melukis ya. Melukis sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Bisa mungkin adik-adik suka menggambar bunga, bisa dilukis di pot bunga kalian. Misalkan ingin melukis gambar kesukaan kalian, contohnya robot atau Spiderman, ataupun Tayo, ataupun mobil-mobilan. Nah, itu terserah kalian. Nah, itu bisa dilukis pada sebuah pot bunga. Selain menempelkan tadi hiasan dari biji-bijian. Kalau misalkan buatan itu seperti apa, Bu? Buatan itu adalah seperti misalkan dari plastik contohnya. Nah, plastik itu bukan bahan alam ya, tetapi sudah melakukan proses pengolahan sehingga menjadi plastik. Bisa jadi bahan kaca juga, besi juga bisa ya untuk dijadikan sebuah hiasan pot bunga. Oke adik-adik, adik-adik pasti ingat ya. Pasti ingat waktu Ibu juga pernah menugaskan membuat tempat pensil yang terbuat dari bahan alam, yaitu ranting kayu yang kering. Nah,
Salah satu adik-adik ada beberapa yang sangat bagus ya buatannya, diberikan cat lebih bagus berwarna. Oke, kita lanjutkan halaman 28, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di halaman 28. Mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Tolong harusnya diucapkan dengan kata yang santun. Tolong dong ambilkan saya minum. Ada kata tolong di awal kalimatnya. Di awal kalimat perintah ya, termasuk kalimat perintah. Coba dengarkan teks berikut ini. Ungkapan permintaan tolong, maksud ibu, diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimatmu. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah. Contohnya, ada sebuah percakapan antara Lani dan Komang. Lani, ibu guru memintaku mengambil buku. Tolong temani aku ya Komang. Nah, si Lani dan si Komang sedang melakukan sebuah percakapan. Terus jawaban Komang apa? Baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Baiklah, aku akan menemanimu ke ruang guru. Jadi adik-adik, ketika misalkan orang tua kita sedang memberikan perintah atau menugaskan sesuatu, misalkan di rumah, Putri, anakku sayang, tolong ambilkan ibu pisau. Ibu sedang repot di luar. Ibu tidak sempat mengambil pisau. Dan diantarkan ke depan, keluar misalkan. Kemudian apa? Jawaban Putri, baiklah Bu, Putri akan segera mengambilkan pisau untuk ibu. Seperti itu ya responnya adik-adik ya. Misalkan contohnya apa lagi? Ibu menugaskan atau memerintahkan salah satu dari adik-adik, namanya sebut saja Raffi. Raffi, anakku sayang, kata si ibu, besok ibu akan pergi ke pasar. Ibu mungkin tidak akan sempat mencuci sepatu Raffi. Tolong nanti sore Raffi mencuci sepatu Raffi ya, supaya besok dapat dipakai. Terus jawaban Raffi apa? Baiklah Bu, nanti sore Raffi akan mencuci sepatu Raffi. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi harus menuruti dan menjawab dengan kata yang baik pula. Kalau misalkan adik-adik meminta tolong kepada teman sendiri juga sama ya, tidak ada bedanya kepada orang tua ataupun kepada teman. Jadi sikap yang santun, sikap yang baik, perilaku yang sopan itu berlaku untuk semuanya, untuk orang-orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Ya adik-adik ya, semuanya perlu adik-adik dengarkan dan ingat ketika hanya kan kita seumuran misalkan, jadi nggak apa-apa lah mengucapkan kata kasar, tidak ya sayang ya, berlaku untuk semuanya. Jauhilah perilaku yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kalian menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Supaya kalian juga banyak temennya, disayang sama orang lain,
disayang sama orang tua. Oke sayang. Dan sekarang ada sebuah percakapan antara Komang, Tiara, dan petugas perpustakaan. Nah, ada berapa orang? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Dengarkan gurumu membaca teks percakapan berikut. Perhatikan dengan seksama. Jadi untuk membuat sebuah ilustrasi kalimat permintaan tolong seperti ini contohnya adik-adik ya. Ada beberapa orang, bisa terdiri dari 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih. Di dalamnya ada atau terdapat sebuah kata permintaan tolong. Bagaimana bunyinya? Coba dengarkan Ibu. Komang, duh, bukunya tinggi sekali. Bisakah kamu membantuku, Tiara? Kemudian Tiara menjawab, maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku juga tidak bisa menggapai buku itu. Bagaimana kalau kita meminta bantuan penjaga perpustakaan? Kemudian Komang menjawab, itu ide yang bagus. Kemudian Tiara berkata kepada petugas perpustakaan, maaf Bu, bayangkan Tiara sedang memasuki sebuah pintu, kemudian pintunya diketok, tok 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 tok, Assalamualaikum. Kemudian ibu penjaga perpustakaan menjawab, Waalaikumsalam, silakan masuk. Kemudian Tiara memulainya dari mana? Maaf Bu, bisakah ibu membantu kami? Permintaan maaf dari seorang anak kepada orang tua atau yang lebih tua, menggunakan kata maaf ya. Maaf Bu, bisakah ibu membantu kami? Dan ibunya menjawab, ada apa nak? Dan Komang menjawab juga, kami ingin membaca buku yang ada di rak paling atas, namun kami tidak bisa menggapainya. Tolong ambilkan buku itu untuk kami Bu, kata Komang. Baiklah, ibu akan ambilkan, kata ibu penjaga perpustakaan. Kemudian Komang mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih Bu. Begitu juga dengan Tiara. Terima kasih Bu. Nah, dua-duanya harus mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. Nah, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan di bawah percakapan tersebut 1 sampai 5. Nomor 1, kalimat manakah yang berisi ungkapan permintaan tolong? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik perlu membaca kembali percakapan di buku. Maka dari itu adik-adik akan bisa menjawab. Cari kalimat ungkapan permintaan tolong di dalam percakapan. Yang nomor 2, siapakah yang mengucapkan permintaan tolong? Sama ya adik-adik. Adik-adik mencari kembali di dalam percakapan sebuah kata permintaan tolong. Dan selanjutnya nomor 3 sampai nomor 5. Silakan dilanjutkan di rumah. Baiklah adik-adik semua, yaitu muatan matematika. Muatan matematika. Adik-adik sudah hafal ya, sudah menghafalkan satuan, macam-macam satuan ukuran panjang. Tapi ada sebagian yang belum menyetorkan kepada ibu. Ibu tunggu ya yang belum menyetorkan atau yang belum mengumpulkan tugas. Nanti ibu ingatkan kembali di grup. Silakan adik-adik buka halaman 29. Mengubah satuan ukuran panjang. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter. Meter itu disingkat dengan M dan sentimeter itu disingkat dengan
cm. Oke, adik-adik paham ya? Nah, di bawahnya kaitannya apa? Hubungan antara satuan panjang meter dan sentimeter. Misalkan, contoh yang ada di buku, 1 meter sama dengan 100 cm. Misalkan 4 meter sama dengan 400 cm. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan. Bisa dibolak-balik ya adik-adik ya. Misalkan satu tangga atau dua tangga, satu tangga di satu tangga turun satu tangga, maksud ibu turun satu tangga dikali 10. Kalau misalkan di dua tangga gimana bu? Dikali lagi 10. Kemudian turun satu tangga lagi dikali lagi 10. Misalkan 1 meter tadi ya, meter ke sentimeter ada berapa tangga? Ada 2 tangga. Maka dari itu 1 dikali 10 sama dengan 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 1 meter sama dengan 100 cm. Paham ya sayang ya? Nah sekarang coba kita balikkan. Misalkan panjang tali 100 cm sama dengan 1 meter. Itu dapatnya dari mana bu? Itu bisa dicari dengan menggunakan, adik-adik semua, coba kita kerjakan latihan soal halaman 30 buku pena, yaitu soal latihan nomor 1 ya, kita kerjakan bersama-sama. Lebar pintu kelas 2 meter. Lebar pintu kelas 2 meter. Berapa sentimeter? Nah, di sini meter satuannya akan dirubah dengan sentimeter. Kenapa bisa dapat 200? Coba kita lihat cara mengerjakannya ya. Perhatikan tangga satuan panjang berikut. Ada kilometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya menggunakan satuan kilometer, meter, dan sentimeter. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 1 tadi 2 meter, nah posisinya di sini. 2 meter berapa sentimeter? Sentimeter ada di bawah. Adik-adik perlu ingat, setiap satu tangga, setiap turun satu tangga, nih, setiap turun satu tangga maka dikali 10. Dikali 10. Kalau misalkan turun 2 tangga, nah turun di tangga dikali 10 lagi, ataupun nolnya menjadi 2, 100. 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau misalkan turun 3 tangga dari meter ke milimeter, berarti kita bisa hitung berapa kali? 1, 2, 3. Berarti ada 3 tangga. Kalau misalkan ke milimeter, 1, 2, 3. Maka nolnya menjadi 3, jadi 1000. Oke, 1000. Maka dari itu soalnya adalah berapa 2 meter berapa sentimeter. Kita tulis di sini. Perhatikan ibu ya. 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter, sama dengan 2 meter ke sentimeter, berarti 2 dikali 100. 2 dikali 100 sentimeter.
sama dengan 200 cm. Paham ya? Soal nomor 2. Soal nomor 2 bagaimana? Lebar jendela kelas 100 cm. Berapa meter? Nah, di sini kebalikannya, dirubah centimeter ke meter. Kita lihat lagi bagaimana cara mengerjakannya. 100 cm. Posisinya di sini, centimeter ada di bawah ya. 100 cm sama dengan meter. Titik-titik meter. Oke, coba kita lihat. 100 cm ke meter. Berarti naik 1 tangga. Meter. 1, 2. Nah, setiap naik 1 tangga berarti dibagi 10. Dibagi 10, tulisannya 100. Nah, dibagi 10. Kalau misalkan 2 tangga berarti nolnya juga tambah ya. Dibagi 100. 2 tangga berarti dibagi 100. Maka hasilnya adalah 100 dibagi 100 sama dengan 100 dibagi 100. 100 cm dibagi 100 meter sama dengan 1 meter. Oke, paham ya? Coba soal nomor 4. Soal nomor 4. Panjang papan tulis 300 cm. Berapa meter? Bagaimana cara mengerjakannya? 300 cm. Posisinya ada di bawah. Maka naik berapa tangga ke meter? Naik 2 tangga. 1 desimeter dulu, baru ke meter. 2. Berarti 10 dibagi 10 dibagi 10. Jadi nolnya tambah 1 ya, menjadi 100. Berarti 300 dibagi 100. Bagaimana tulisannya? Bagaimana soalnya tadi? 300 cm berapa meter? Titik-titik. Sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter. Bagaimana kok bisa 3 meter, Bu? Kita rubah ke per ya. 300 per 100. Oke, sama dengan habis 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sama juga ini ya, sama dengan 100 per 100. Nih, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Paham adik-adik? Begitu juga dengan soal-soal yang lain. Oke, adik-adik, kalian sudah melalui pelajaran matematika yang sedikit rumit karena masih baru ya. Mungkin masih baru mengenal satuan dan mengerjakan soal-soalnya baru sedikit ya adik-adik ya. Dan dilatih terus di rumah, jangan hanya sekali. Maka kalau sering kali adik-adik latihan, adik-adik akan terbiasa mengerjakan dan lebih paham. Kita lanjutkan pelajaran yang terakhir,
mata pelajaran PPKN di halaman 31. Nah, adik-adik semua, pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Pengamalan sila yang pertama Pancasila di sekolah. Bagaimana bunyi sila pertama itu? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Jadi contoh-contoh yang ada di sekolah itu bagaimana Bu? Apa saja Bu? Adik-adik mungkin sudah pernah melakukan, tetapi lebih paham lagi adik-adik perlu mengetahui contoh-contohnya. Nomor 1 apa? Menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua apa lagi Bu? Contoh dari sila pertama, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, maupun yang berbeda agama ataupun yang satu agama dengan kita, tidak boleh mengganggunya ketika sedang melaksanakan ibadah. Teman kita sedang menghafal, contohnya menghafalkan surat-surat pendek, sementara kita malah mengganggunya. Tidak boleh ya adik-adik, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu teman ketika sedang membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita sendiri mengejek teman kita ataupun melemparkan sesuatu, contohnya. Tidak boleh ya. Dan yang apalagi Bu, contoh yang lain, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Dan yang terakhir itu apa? Selain yang terakhir ini masih banyak lagi adik-adik ya. Saling menghormati antar umat beragama. Suatu saat nanti mungkin adik-adik ketika sudah SMP ataupun sudah SMA bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama dengan kita, maka dari itu kita harus saling memiliki toleransi, menjaga sikap toleransi, yaitu artinya saling menghormati mereka. Karena kegiatan ibadahnya berbeda dengan kita ya adik-adik. Oke, dengarkan dengarkan bacaan berikut. Dari semua contoh yang Ibu sebutkan tadi, Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Nomor 1, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nomor 2, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nomor 3, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Mungkin di sekolah kita, alhamdulillah, kita bisa temukan teman-teman kita yang satu agama, semuanya agama Islam, ya. Tapi suatu saat nanti adik-adik pasti bertemu dengan teman-teman sekolah yang berbeda keyakinan dengan adik-adik. Jadi perlu sekali menerapkan nilai-nilai contoh nilai-nilai Pancasila yang Ibu sebutkan tadi. Coba perhatikan, ada sebuah contoh lagi ya kegiatan di sekolah. Berikan benar atau salah di kolom yang kosong di halaman 31. Di bawahnya, yang ini paling bawah ada kolom-kolom. Nomor 1, murid-murid SD Sukamaju selalu memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Nah, dari contoh tersebut, apakah itu termasuk pengamalan sila pertama? Jika iya, berarti benar. Tuliskan di kolom yang kosong.
B atau S. Kemudian berikan alasannya. Kenapa benar? Sebelum melakukan suatu hal, kita harus selalu berdoa terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan baik, karena berdoa merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, seperti itu ya alasannya, alasan dari soal nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ibu guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi memilih ketua kelas. Apakah itu termasuk contoh yang pertama? Benar atau salah? Berikan alasan adik-adik. Dan yang ketiga, Yudi, anak yang rajin sekolah. Ia selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Apakah itu termasuk contoh dari sila yang pertama? Nomor 3, salah ya adik-adik ya. Yudi, anak yang rajin sekolah, ia selalu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Itu merupakan pengamalan sila kedua. Adik-adik, berpamitan kepada orang tua merupakan contoh pengamalan sila kedua. Kalau yang nomor 2 apa, Bu? Pengamalan sila keberapa? Berdiskusi atau bermusyawarah? Pengamalan sila ke-4 Pancasila. Oke? Sekian saja materi kita untuk siang ini. Semoga adik-adik dapat menerapkan, melatih diri di setiap hari, seperti contoh-contoh dari nilai-nilai Pancasila yang Ibu sebutkan. Dan untuk tugas matematikanya atau soal-soal latihan itu bisa dilatih dengan soal-soal yang lain ya adik-adik ya. Misalkan di buku tematik ada contoh soal yang sama, maka adik-adik segera latih supaya lebih paham. Oke. Mungkin sekian saja materi kita untuk sampai jumpa. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.